tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita ke agenda pertama, langsung ke agenda inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Katias Puspitasari. Nah, Katias ini spesial banget nih teman-teman. Tahu nggak kenapa spesialnya? Ada yang bisa nebak? Bingung banget nih. Teman-teman boleh on mic ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu nih, aku mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah beliau adalah Katia, merupakan penulis novel remaja yang sudah diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul Senandung di Kota Bandung. Sekarang merupakan editor novel di penerbit MNC dan Gramedia. Kemudian beliau merupakan kreator konten penulisan dan kebahasaan di TikTok dengan nama pengguna Iyas Iyayas. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman, jangan lupa di tengok TikToknya. Kita tahu dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, yang paling spesial dari Katias ini, Katias merupakan ketua Bengkel Sastra pada tahun 2018 sampai 2019. Wah, berarti udah berpengalaman banget nih jadi anggota Bengsas. Nah, untuk memimpin diskusi kali ini, saya Mawarda selaku moderator akan memulai materi hari ini, diskusi kali ini. Baik, apakah Katia sudah hadir? Halo, Amarda. Aku di sini. Halo Katias, gimana kabarnya Katias? Sehat selalu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk sibuk apa aja nih Katias? Seperti yang tadi disebutkan, aku kesibukannya lagi ngedit-ngedit menjadi seorang editor. Lalu di waktu senggang bikin konten kepenulisan dan kebahasaan untuk TikTok. Sisanya seperti ini. Hadir Seru di Zoom. banget, seru banget, seru banget. Jadi benar-benar sejalan dengan jurusan dan pengalaman yang pernah kakak jalani ya. Oke, Iya, kalau dilihat-lihat nih, muka teman-teman udah pada nggak sabar nih Kak buat dapetin materi dari kakak yang kayaknya bakal spesial banget nih malam ini. Nah, sabar langsung ya. aja, langsung aja mungkin boleh saya serahkan materi kepada Katia. Kepada Katia, saya silahkan. Oke, terima kasih banyak, Mawarda. Halo semua, selamat malam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak Bingkai Sastra UNJ, dulu saya juga ada di sana, karena telah mengundang saya sebagai salah satu pengisi obrolan yang biasa disebut Forum Sastra Jumat ya, tapi hari ini spesial jadi Forum Sastra Minggu. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas seperti yang sudah kita semua tahu di dalam poster, yaitu tentang pelatihan dasar-dasar teater untuk pengembangan seni peran. Ini maaf ya, saya lihat PPT-nya di eh, laptop, jadi saya kalau agak kesana lihatnya mohon maaf. Sebelumnya saya disclaimer dulu nih, disclaimer ke kalian. Kalau apa yang akan saya sampaikan hari ini bukan teori, karena pasti kalian tahu tempat yang lebih tepat untuk mencari teori dong. Kalian bisa ke buku, kalian bisa tanya dosen, dan sebagainya. Jadi sekarang akan lebih ke sesuatu yang bentuknya praktikal aja, yang mungkin bisa kalian manfaatkan secara langsung ketika kalian latihan teater, kayak gitu ya. Dan ini di sini pesertanya berarti selain Mengga Sastra UNJ, ada juga mahasiswa sastra UNJ biasa ya. Dan untuk kalian pasti semua udah tahu dong, mahasiswa sastra nanti akan dapat mata kuliah yang disebut manajemen pertunjukan, kemudian apresiasi drama dan sebagainya yang berkaitan dengan teater, di mana kalian harus menampilkan ataupun mementaskan sesuatu. Jadi semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga nggak ngantuk ya. Biasanya jam segini suka udah ada aja yang ngantuk. Jadi kita mulai aja ya, pelatihan dasar-dasar teater untuk pengembangan seni peran. Nah, sekarang saya akan kasih tahu kalian satu dasar teater. Dasar teater yang kita semua pasti sebetulnya udah tahu, tapi kadang kita lupa. Boleh dilanjut slide-nya? Diturunin dikit? Oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu nih. Apa yang akan menjadi bahan obrolan kita hari ini.
Yang pertama, tentu pengenalan dasar-dasar teater. Yang kedua, teknik latihan teater untuk pemula. Yang ketiga, tips dan trik saat berteater atau bermain peran. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan sedikit simulasi ataupun tanya jawab. Siapa tahu kalian ada pertanyaan buat saya, gitu, oke? Nah, kita lanjut. Ini dia dasar teater yang terkadang kita lupa. Saya tulis kecil-kecil, tulisannya juga malu, yaitu jangan malu. Kadang kita ikutan teater karena kita merasa tertarik nih sama teater. Tapi ketika disuruh acting, tiba-tiba kok malu ya, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah dasar teater yang paling penting. Jangan malu. Sekarang aja nih, kita coba lihat di antara kita semua. Kalian kok nggak buka kamera ya? Apakah kalian malu? Oh iya kak, malu, aku bare face nih. Sama diri sendiri aja malu, apalagi jadi orang lain gitu. Nggak, saya bukannya minta kalian buka kamera ya. Cuman ini sebagai contoh aja, terkadang ada hal-hal yang menghambat sesuatu gitu. Dan malu adalah salah satu hal yang cukup menjadi hambatan besar dalam berteater kayak gitu. Karena sebetulnya menurut saya nih, kita ini selalu bisa menjadi sesuatu ataupun seseorang yang lebih dari yang kita bayangkan. Tapi selalu ada aja hambatan. Nah, di dalam teater, malu ini bisa menjadi penghambat. Mungkin kadang kita berpikir, Kak, aku tuh sebenarnya pengen loh kayak nangis terseduh-seduh ketika adegan ini, atau tertawa terbahak-bahak ketika adegan ini. Tapi nanti dibilang lebay, gitu. Misalnya ya, aku takut dibilang lebay deh. Aku takut dibilang berlebihan deh. Nah, coba saya tanya, kalau misalnya kalian ke toko mau beli baju, mendingan bajunya kegedean atau bajunya kekecilan? Mendingan bajunya pas dong ya. Tapi misalnya bajunya cuma ada yang gede dan ada yang kecil. Kalian mau pilih yang mana? Kalian bisa pilih Kegedean yang gede, yang kegedean. Karena bisa dikecilin. Bisa dikecilin. Kalau yang kecil nggak bisa digedein. Ya, betul. Mungkin beberapa orang akan berpikir kita mending beli yang kegedean aja. Karena effort atau upaya yang perlu kita lakukan kalau kita beli yang kegedean, tinggal kita kecilin aja ke tukang jahit. Tapi kalau misalnya kita beli yang kekecilan, kita perlu diet. Jadi upayanya lebih besar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa beli dua-duanya ya. Kita bisa kok, terserah kita mau beli yang kekecilan atau yang kegedean. Cuman upayanya akan berbeda. Begitu juga di dalam teater. Saya oleh senior terkadang selalu dikasih tahu kalau di teater itu mendingan kita lebay dulu daripada kita kurang keluar emosinya. Kenapa? Karena lebih mudah untuk ngepasin yang kegedean dibanding ngegedein yang kekecilan, kayak gitu ibaratnya. Tapi bukan berarti nggak boleh kekecilan ya, bukan berarti kita nggak boleh kurang, kita boleh kok kurang, tapi upaya ataupun usaha yang perlu kita lakukan itu mungkin akan lebih besar. Jadi jangan malu. Itu poin yang paling penting. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain jangan malu, jadi kita sekarang bayangkan kalau kita ikut seminar. Kalau kita ikut obrolan ini, malunya udah ditinggalin dulu nih, gitu kan. Jadi kalau kalian mau latihan teater, kalau kalian udah gabung sama anak-anak teater, itu malunya dihilangin dulu aja. Karena anak teater itu nggak boleh malu-malu. Nah, setelah kita nggak punya malu nih, ibaratnya, dasar kedua yang harus kita miliki atau harus kita lakukan adalah kita mampu mengolah diri dengan baik. Mengolah diri dengan baik. Nah, diri bagian mana sih yang perlu kita olah, gitu kan? Nah, ada 3. Ini pasti kalian semua udah tahu dong. 3 hal yang paling penting di dalam latihan teater. Mungkin kalau di sini ada yang udah anak teater atau udah latihan teater, pasti udah pernah melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus bisa mengolah suara kita. Yang kedua, kita harus bisa mengolah tubuh kita. Dan yang terakhir, kita harus mengolah rasa kita. Atau biasa juga disebut olah vokal atau olah sukma, sama aja. Ketiga hal ini harus bisa kita olah dengan baik. Dan untuk kalian ketahui dengan baik, ketiga hal ini dimiliki oleh setiap orang dong. Suara, tubuh, dan perasaan. Semua orang punya ini. Jadi sebetulnya semua orang bisa berteater ya seharusnya. Karena dasar teater ya cuma 3 ini, gitu kan.
Lalu gimana nih cara kita mengolah suara, mengolah tubuh, dan mengolah rasa kita dengan baik? Di sini saya tulis 3 hal aja, kalian bisa lihat ya. Untuk suara, itu ada lantang, artikulasi jelas, dan intonasi baik. Terkadang kita suka latihan disuruh teriak-teriak gitu kan ya, nggak masalah sih, nggak apa-apa kok teriak-teriak supaya suara kita keras. Tapi untuk kalian ketahui sebetulnya seorang aktor teater nggak perlu kok teriak-teriak, nggak perlu kok suaranya besar, yang penting suaranya lantang. Maksudnya lantang apa kak? Maksudnya suara kamu bisa didengar jelas oleh penonton yang saat itu menonton kamu. Kenapa nggak perlu teriak-teriak, Kak? Sekarang zaman udah berkembang ya, udah ada yang namanya clip on, udah ada yang namanya dubbing, kayak gitu. Tapi kan ntar nggak anak teater banget, Kak. Nggak kok. Sekarang justru yang kayak gitu kita anggap sebagai poin yang akan membantu penampilan kita, memaksimalkan penampilan kita, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bisa teriak-teriak, yang penting kita bisa berbicara dengan lantang, menyesuaikan di mana kita pentas, siapa yang mendengarkan, kayak gitu. Yang kedua, artikulasi harus jelas. Ya, nggak hanya pembaca berita yang artikulasinya harus jelas, tapi pemain teater juga harus jelas. Artikulasi tahu dong ya, anak bahasa A, I, U, E, O, B, C, D, E, F, G, H, itu tuh harus semuanya jelas. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan, artikulasinya harus jelas. Karena terkadang satu kata bisa menjadi satu alasan untuk kesalahan interpretasi atau kesalahan penarikan kesimpulan. Itu bisa saja. Jadi itulah kenapa artikulasi kita harus jelas. Dan yang ketiga, intonasi kita harus baik. Intonasi tinggi rendahnya suara. Kapan kira-kira kita harus meninggikan suara kita? Kapan kira-kira kita harus lebih santai? Kapan kira-kira kita harus agak bergumam aja deh kayaknya. Kayak gitu. Nah, ini intonasi harus disampaikan dengan baik. Kayak gitu. Itu untuk suara. Jadi bisa lantang, artikulasinya jelas, dan intonasi kita baik. Baik di sini maksudnya sesuai ya. Sesuai dengan apa yang lagi kita sampaikan. Kemudian untuk olah tubuh di sini adalah adanya motivasi layaknya kehidupan sehari-hari. Ini pasti kalian udah pernah dengar. Teater itu kan kita mementaskan sebuah naskah ya. Naskah yang disebut biasanya naskah drama ataupun naskah teater ataupun naskah lakon gitu kan. Nah, naskah drama ini apa sih? Naskah drama kalau kalian ingat di dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMA adalah sebuah cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari kemudian dipentaskan. Kayak gitu. Berarti kalau kita berteater, kita mementaskan kehidupan sehari-hari. Gitu kan? Itulah kenapa, oh sorry, sebentar, telepon, maaf. Nah, itulah kenapa kita harus bisa melakukan di atas panggung seperti kehidupan sehari-hari. Coba kalian bayangkan aja. Kalian di dalam rumah, aduh, ya ampun, sorry, aduh, sorry ya, sorry. Minta maaf. Nah, kalian di dalam rumah mondar-mandir, kira-kira ada alasan enggak? Pasti ada dong. Kalian bisa saja sedang mencari barang, kalian bisa saja sedang gundah gulana, atau kalian sedang menunggu sesuatu. Nggak mungkin kalian mondar-mandir di dalam rumah tanpa alasan yang jelas. Kayak gitu. Begitupun dengan di atas panggung. Semua yang kita lakukan di atas panggung, semua yang seorang aktor lakukan di atas panggung, itu harus ada motivasinya. Nggak boleh tuh kita tiba-tiba lagi ada janji dalam ruang tamu, kita lagi duduk, tiba-tiba jangan duduk aja kayaknya enak deh kalau mondar-mandir biar penonton enak liatnya. Tapi motivasinya apa? Kalau misalnya nggak ada, mending nggak usah, mending udah aja duduk kayak gitu. Jadi itulah kenapa olah tubuh itu penting dalam teater supaya kita bisa melakukan segala sesuatu atas dasar kesadaran di atas panggung kayak gitu. Dan untuk pasti kalian juga tahu dong ya, teater itu beda dengan film. Tampil teater itu beda dengan main film pendek. Nggak ada zoom in, zoom out, nggak ada close up, nggak ada shot dari jauh, nggak ada. Tapi ketika kalian tampil teater di atas panggung, orang akan melihat kalian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itulah kenapa setiap gerakan harus jelas, itulah kenapa setiap gerakan harus terkontrol dengan baik. Makanya kita latihan tubuh, latihan olah tubuh. Itulah kenapa juga kita jangan kaku. Nah, kayak gitu ya.
Jadi disitulah pentingnya olah tubuh, supaya kita tahu motivasi kita bergerak apa, motivasi kita menggerakkan tubuh itu apa, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah olah rasa. Olah rasa di sini fungsinya untuk menyampaikan emosi kalian sebagai aktor dengan baik. 3 emosi utama yang kita semua sudah tahu, ada senang, ada sedih, ada marah. Bukannya nggak ada emosi lain ya, emosi lain jelas ada banyak. Tapi itu akan menjurus, pada akhirnya itu akan menjurus ke 3 emosi utama ini. Kayak misalnya kecewa, oh kecewa itu kan emosi, tapi kecewa pasti ujung-ujungnya karena sedih dong, gitu kan? Atau misalnya kalian merasa lega, lega itu kan kalian bisa beremosi, lega seperti apa sih, gitu kan? Nah itu karena apa? Gitu. Jadi pada akhirnya emosi-emosi yang kita keluarkan itu akan selalu kembali ke sini. Dan kenapa Kak kita perlu olah rasa sih? Karena sebuah naskah teater itu adalah sebuah jembatan. Sebuah naskah dan sebuah pementasan teater itu adalah jembatan. Antara apa? Antara penulis dengan penonton. Nah, kita ingin menyampaikan rasa naskah ini nih kepada penonton. Kita ingin menyampaikan kalau tokoh A ini menderita banget loh. Atau kita ingin menyampaikan bagaimana kebahagiaan sekelompok orang di dalam naskah ini loh kepada penonton. Nah, tentu kita harus bisa menyampaikannya dengan baik dong. Emosi yang kita pilih harus baik. Dan kita pun jangan sampai salah. Supaya orang tidak salah menafsirkan naskah yang kita bawakan kayak gitu. Mungkin untuk olah rasa itu terkadang kalian diatur ya oleh sutradara. Misalnya ada sutradara mau kamu acting sedih misalnya. Sedihnya yang kayak gimana, itu mau sutradara kayak gimana. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, diturutin aja. Tapi pada dasarnya emosi setiap orang untuk setiap emosi itu berbeda. Nggak semua orang senangnya tertawa kok, nggak semua orang sedihnya menangis, dan nggak semua orang marahnya teriak-teriak, ya kan? Kalian pun pasti sekarang kayak gitu. Coba Mawarda, kamu kalau marah ngapain? Kalau Ya. lagi emosional biasanya saya ngerasa sedih tapi saya kayak ketawa miris gitu sih Kak, kayak Oh, oh, tuh. gitu Ada sih Kak. ada Jadi orang sedihnya bisa sambil nangis tapi sambil ketawa juga. kadang kalau sedih ketawa miris aja, menertawakan kehidupan gitu ya. Atau kalau marah justru pengen nangis, kan orang bermacam-macam ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan emosi dalam artian kalau lagi ada adegan marah berarti gue harus teriak-teriak. Kalau misalnya lagi ada adegan sedih berarti gue harus nangis. Enggak, karena nggak semua orang menyampaikan emosi dengan cara yang sama. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya ternyata sutradara kamu sudah mengatur, itu nggak apa-apa. Diturutin aja. Cuman, terkadang ada juga nih sutradara yang modelnya, ini siapa tahu di antara kalian ada calon-calon sutradara ya, ada sutradara yang modelnya menyerahkan dulu kepada aktornya. Coba, saya mau kamu di sini adegannya sedih. Terserah kamu sedihnya gimana. Nanti kalau cocok, kita pakai. Kalau nggak cocok, kita cari yang lain. Ada yang kayak gitu, misalnya. Jadi yang pasti, yang penting kalian bisa menyampaikan dengan baik dulu. Senangnya gimana, sedihnya gimana, marahnya gimana. Walaupun nggak harus selalu dengan tertawa, dengan menangis, ataupun dengan berteriak-teriak. Kayak gitu. Nah, itu ya. Kalian harus bisa ataupun harus mampu mengolah diri dengan baik. Nah, mengolah diri bagian apa saja? Bagian suara, bagian tubuh, dan bagian rasa ataupun bagian sukma. Boleh lanjut? Nah, nah, selanjutnya ada tips dan trik bermain teater untuk pemula. Cie. Jadi anggaplah kita sudah latihan 3 hal tadi nih. Kita sudah olah suara dengan baik, kita sudah olah sukma dengan baik, kita sudah olah tubuh dengan baik. Nah, ya kan? Lalu ada tips dan trik yang harus kita lakukan ketika kita mau mementaskan sebuah naskah. Di sini berarti eh, konteksnya kalian adalah aktornya ya. Pasti di sini banyak calon-calon aktor dong. Hmm, Oke, kita lihat. Ada 3 hal yang sangat penting ketika kalian mau menjadi seorang aktor. Yang pertama adalah riset. Nah, riset itu ternyata harus dilakukan loh oleh seorang aktor. Riset apa, Kak? Ada 2 hal yang harus kalian riset. Riset naskah dan riset peran. Kayak gitu kan. Pertama, riset naskah. Jadi kalian pasti udah tahu nih, misalnya mau bawain naskah apa. Ambillah contoh, misal kalian mau
mengimplementasi naskah yang berjudul Mentang-mentang dari New York. Udah pada tahu nggak naskah Mentang-mentang dari New York di sini? Mungkin ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar, ada yang pernah nonton? Nah, naskah Mentang-mentang dari New York misalnya. Saya ceritain secara singkat ya. Naskah Mentang-mentang dari New York ini aslinya dibikin sama orang Filipina, tapi kemudian disadur oleh orang Indonesia. Jadi kita cukup ceritakan yang naskah Indonesianya aja ya. Naskahnya ini bercerita tentang seorang perempuan asal Jelambar yang namanya Ika. Ika ini habis kuliah kecantikan di New York, kemudian dia pulang. Nah, ketika dia pulang, penampilannya berubah total. Dia benar-benar kayak, ya, kalian bayangin aja ada orang Jelambar yang Betawi banget nih, kemudian berubah menjadi kayak Ratu Elizabeth gitu dandanannya. Terus udah gitu dia kalau ngomong jadi campur pakai bahasa Inggris. Dan ada adegan di mana dia poinnya sih di situ dia bertemu dengan teman-temannya, kemudian dia menjadi berbeda. Dia nggak mau lagi panggil Ika, dia nggak mau lagi flashback adegan-adegan sama teman-temannya karena dia merasa wah saya adalah Ratu New York dan segala macam kayak gitu. Dia mengalami perubahan itu karena dia pergi ke New York. Dia merasa teman-temannya itu nggak level gitulah ibaratnya. Mungkin nanti kalian bisa baca naskahnya supaya lebih jelas ya. Nah, berarti kalian harus riset dong tentang naskah itu. Risetnya seperti apa, Kak? Pertama, kenapa sih kok yang dipilih Jelambar? Ya gitu misalnya kan. Lalu yang kedua, kok Ika bisa berubah kayak gitu ya? Kira-kira karena apa ya? Kira-kira kalau bukan Ika yang ke New York, kira-kira dia akan berubah juga nggak ya? Kayak gitu misalnya. Terus kira-kira nanti dandanannya Ika kayak apa ya? Kayak gitu kan. Atau nanti teman-temannya Ika yang memang asal Betawi, asal Jelambar, kira-kira penampilannya kayak apa ya? Nah, riset naskah itu jelas mengarah ke sana ya. Kalian jadinya harus benar-benar tahu nih isi naskahnya. Alasan-alasan kenapa yang dipilih ini dan bukan itu kayak gitu kan. Kenapa yang pilih Jelambar sih bukan kota lain kayak gitu. Nah, kemudian untuk naskah sendiri karena naskah itu udah ditulis misalnya dari tahun-tahun lalu, sekarang kan kayaknya udah cukup sulit ya untuk kita menemukan naskah baru gitu. Jadi mau nggak mau kalau kalian melihat penampilan-penampilan teater yang sering dilakukan itu pasti naskahnya udah naskah-naskah lama. Dan ini menjadi tantangan untuk kalian mementaskan hal tersebut. Sebagai seorang sutradara misalnya nantinya kalian ketika mau menampilkan sebuah naskah yang ditulis tidak di tahun ini, misalnya puluhan tahun yang lalu, ambillah 20 tahun yang lalu, berarti kalian memiliki dua opsi. Yang pertama adalah menyadut naskah tersebut supaya relate dengan kondisi sekarang, lalu kalian bawakan dengan kondisi saat ini, atau justru kalian yang mundur. Jadi kostumnya, propertinya, make up-nya, gaya bicaranya, semuanya itu disesuaikan dengan yang zaman dulu. Jadi kita perlu banyak riset setelah kita mau kalau kita mau pentas kayak gitu. Riset ya, baik itu naskah maupun peran. Nah, riset peran itu nyambung ke poin kedua, yaitu observasi. Oh, seingat saya ingat waktu tahun berapa ya, 2017 atau 2018, Teater Koma pernah melakukan pentas, saya lupa judulnya apa, pentas yang karakter-karakternya, tokoh-tokohnya ini orang tua semuanya. Dan mereka tinggal selama 30 hari di panti jompo untuk melakukan observasi. Supaya mereka bisa tahu orang tua itu kalau jalan gimana sih, orang tua itu kalau bicara gimana sih, orang tua itu pola pikirnya seperti apa sih, kayak gitu. Nah, itulah kenapa observasi penting. Dan tokoh yang kita pilih, tokoh yang kita perankan, jelas memegang peran penting. Misalnya kita balik lagi ke naskah tadi nih, mentang-mentang dari New York, yang ngambil latar Jelambar. Oh, berarti kita harus lihat dong kondisi Jelambar itu seperti apa. Kok bisa dipilih sih? Apakah kondisi Jelambar zaman dulu masih sama dengan sekarang? Kalau ternyata berbeda, kalian bisa tanya orang yang sudah lama tinggal di Jelambar. Sejak naskah itu dibuat misalnya. Dulu kondisi Jelambar itu seperti apa sih? Kayak gitu. Dan sebagainya. Jadi observasi itu penting. Mungkin yang dilakukan teater koma itu observasi besar-besaran ya, karena kan mereka juga sebuah uh, komunitas teater yang sangat besar gitu. Tapi kalau untuk kita
Ya, kita nggak perlu seperti itu, tapi misalnya kita mau berperan sebagai seorang politikus misalnya. Oh, kita lihat politikus di televisi, mereka itu seperti apa sih gayanya? Mereka itu kalau bicara seperti apa sih? Karena terkadang orang-orang dengan karakter-karakter tertentu itu akan mirip di dalam aspek-aspek tertentu. Itulah kenapa observasi menjadi penting. Nah, setelah kita riset dan setelah kita observasi, kita harus belajar menjadi. Maksudnya adalah ketika kita mementaskan sebuah naskah, ketika kita mendapatkan peran untuk melakukan sesuatu, kita sudah bukan lagi menjadi diri kita, tapi kita sudah menjadi orang lain di dalam naskah tersebut. Nah, riset dan observasi tadi tentu akan membantu kita untuk menjadi orang tersebut. Kayak gitu ya, untuk menjadi peran tersebut maksudnya. Jadi ketika kita membaca naskah, nah, jangan bayangkan diri kita yang membaca, tapi kita bayangkan tokoh itu yang berbicara. Itulah kenapa terkadang ketika berteater menjadi unik itu diperlukan. Dalam artian unik itu berbeda dengan diri kita yang sekarang ya, kayak gitu. Nah, itu secara umum ya, tips dan trik secara umum yang bisa kita lakukan. Tapi kemudian ada tips dan trik yang lebih ke teknis nih, 3 poin di sampingnya. Yang pertama tentu baca naskah berulang kali. Jangankan baca naskah teater, terkadang kalau kita nonton film yang sama berulang kali pun, itu pemahaman kita tentang film itu akan berbeda. Iya kan? Ketika kita menonton film untuk pertama kalinya, mungkin kita akan merasa, filmnya bagus nih, atau tokoh ini ngeselin banget sih, gitu. Tapi ketika kita menonton untuk yang kedua kalinya, bisa aja pandangan kita menjadi berubah. Bisa aja kita merasa, kok kayaknya kemarin nyebelin, tapi sekarang kok gue pengen dukung dia ya, kayak gitu. Jadi pembacaan berulang kali itu sangat penting, karena terkadang kalian akan mengalami perubahan pemahaman, kalian tentu saja akan lebih mendalami peran, dan lebih mendalami naskah. Jadi jangan hanya baca naskah sekali, atau jangan hanya baca naskah ketika lagi latihan. Tapi bacalah dan pahami sendiri naskahnya. Berulang kali tentu ya, supaya kalian lebih paham. Lalu selanjutnya buat KTP aktor. KTP aktor itu mungkin kalian juga pernah dengar. Jadi untuk peran yang kalian dapatkan buat KTP-nya. Biasanya isi KTP apa sih? Nama lengkap, golongan darah, tempat tanggal lahir, agama misalnya, atau alamat. Nah, kayak gitu kan. Kan dari situ berarti kalian telah menciptakan sebuah karakter yang nyata gitu kan. Karena di dalam sebuah naskah kita nggak akan kasih tahu detail aktornya secara jelas ya, detail pemerannya secara jelas, nggak kayak kita baca novel yang kita bisa jadi tahu nih, oh tokoh ini tuh umurnya segini loh, kerjanya ini loh, kalau perawakannya gini loh, ganteng loh, misalnya baik loh, tapi agak sombong, misalnya kayak gitu. Kalau di dalam teater itu nggak ada, semuanya kita interpretasikan sendiri. Itulah kenapa kalian harus bekerja lebih banyak dengan yang membuat KTP aktor tadi, supaya kalian ada pembayangan. Kira-kira tokoh yang aku mainin ini umurnya berapa ya? Ada tai lalat nggak ya di wajahnya? Terus lahirnya di mana ya? Kalau lahirnya di Bogor, kira-kira ngomongnya gimana ya? Kalau lahirnya di Aceh, kira-kira ngomongnya gimana ya? Kalau orang Jakarta asli, kira-kira ngomongnya gimana ya? Kayak gitu, itu kan berpengaruh. KTP aktor ini pada akhirnya akan mempengaruhi peran yang kalian pilih. Jadi coba aja buat. Kalau misalnya nggak ditugasin sama sutradara, ya buat aja sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau di sini ada calon-calon sutradara, tugaskan ini nanti untuk aktor-aktor kalian. Kayak gitu ya. Lalu tentu saja yang terakhir adalah latihan, latihan, dan latihan. Jangan capek untuk latihan. Atau mungkin justru kalian sekarang malah kangen latihan ya. Karena semuanya serba online dan malah jadi nggak bisa ketemu. Tapi semoga kalian bisa tetap menemukan jalan untuk tetap berteater ya. Saya senang loh ternyata walaupun kondisi lagi pandemi kayak gini, Mengga Sastra masih tetap berjalan dan kalian masih bisa mengadakan forum sastra seperti ini untuk menambah wawasan kalian ya tentang ilmu teater. Oke, jadi itu tips dan triknya ya. Sebetulnya umum banget sih, tapi serius. Emang ini tips dan triknya. Kalau misalnya kalian memang ingin menampilkan sebuah pertunjukan yang baik kayak gitu, riset, observasi, kemudian belajar menjadi. Itu semua berkaitan, baca naskah berulang kali buat KTP aktor, kemudian latihan. Oke, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya.
Ups, ini sudah lanjut belum ya? Apa internet saya bermasalah? Belum, Kak. Belum ngerti. Oh, oke, oke. Mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Mohon ditunggu Oke. sebentar ya, Kak. Iya, semoga kalian jangan ya. Kira-kira kapan nih Bintas mau pentas lagi? Kalau kalian mau pentas, saya siap nonton loh. Hmm. Main aja, Kak. Insya Allah. Insya Allah Ya, semoga pandemi cepat berakhir ya, Kak ya. ingin mudah-mudahan ya. Oke. Jadi itu tadi ya, pertama tentu kalian harus membuang semua rasa malu kalian. Atau jangan sampai latihan teater tapi masih malu-malu. Toh kalian juga ada di sekitar orang-orang ini aja kok, gitu kan, nggak akan berubah. Dan kalau nonton pun, kalau kalian pernah ada di atas panggung, mungkin penontonnya nggak kelihatan sama sekali. Jadi, ya nggak usah malu, mau malu sama siapa? Kayak gitu kan. Nah, oke. Sekarang, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kita akan sedikit simulasi. Simulasi untuk latihan, nah ya, dikit-dikit supaya kalian jangan ngantuk-ngantuk banget. Jadi boleh nanti ketika kita lagi latihan, semua pelantang atau mikrofonnya itu dinyalakan. Jangan di-mute. Nah, oke, kalian siap? Ayo kita mulai. Boleh silakan di slide lagi ke bawah. Nah, nah, kalian bisa lihat di sini ada 6 pilihan kalimat yang bisa kita gunakan untuk olah suara. Pasti kalau misalnya olah suara vokal A, I, U, E, O itu kalian udah sering dong ya. Dan kalau misalnya olah suara staccato, misalnya A, U, gitu. Itu juga pasti kalian udah sering dong ya. Nah, selain itu kan kita tahu mengolah suara itu bukan hanya untuk bisa uh, mengeraskan suara kita, tapi kita juga harus bisa lantang dan harus memiliki artikulasi yang jelas. Jadi di sini kalian bisa lihat ada toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Ada ular-ular melingkar-lingkar di atas pagar, ada keledai makan kedelai di kedai, ada duduk ambilkan dendang di dinding dong, ada kuku-kuku kaki kakiku kaku karena tusuk paku tuh saya salah susah. Orang Batak-Batak pakai batik batuk-batuk. Nah, ada 6 contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk latihan artikulasi dan mungkin intonasi juga bisa. Jadi silakan kalian baca, saya kasih waktu 1 menit kalian untuk baca. Kak, Matias, Ya, ya. ini sebelum kita latihan olah vokal, olah suara ya, dan latihan teater lainnya, mungkin ada nih pertanyaan-pertanyaan dari materi kakak, dari teman-teman itu, pertanyaan yang ada di dalam hati teman-teman yang belum diutarakan. Boleh nggak nih kak kalau kita? Boleh. Silakan. Oke. Terkait yang tadi disampaikan ataupun mungkin di luar itu, silakan kalau kalian ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan lanjut. Siap. Oke, baik teman-teman. Untuk teman-teman silahkan bisa ditaruh pertanyaannya di kolom chat. Bisa juga menggunakan fitur raise hand, langsung on cam dan on mic aja. Pertanyaan apa? Karena pasti dalam hati kalian, kok ada ini ya, dari yang aku pelajarin begini kok, yang dijelasin Tete, jadi mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, silahkan diajukan ya teman-teman semuanya. Baik itu teman-teman dari anggota Bengkas maupun teman-teman Kasindo dari Angkatan 2020. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat. Nah, jangan malu-malu ya. Kalau mau nanya silakan tanya aja. Ada yang atau mungkin di antara yang tadi saya sampaikan ada yang masih kurang dipahami, itu juga silakan ditanyakan aja. Kalian berarti semester berapa ya? Manajemen pertunjukan atau apresiasi drama apakah sudah terlewat? Kalau untuk angkatan saya sendiri di angkatan 2020 sekarang lagi kajian drama sih Kak. Oh, masih kajian drama ya. Apresiasi drama itu 1 semester setelahnya.
Jadi dipersiapkan saja. Memang betul sih urutannya. Pada awalnya kan kita harus bisa mengkaji naskahnya dulu seperti apa sebelum kita bisa eh, mempertunjukkan naskah tersebut. Ya teman-teman yang ingin bertanya atau jujur utarakan ya. Silakan silakan. Jadi langsung aja ditulis di kolom chat, jangan lupa tulis nama sama dari angkatan berapa ya, biar kita tahu nih, biar kita saling kenal juga. Bener nih kata Kak Juju, ketua bengkel sastra kesayangan kita, jangan malu-malu, ayo teman-teman bertanya, jangan diutarakan pertanyaannya. Tadi ingat kata Kak Tias, dihilangkan dulu rasa malunya, dihapuskan dulu, dihempaskan dulu rasa malunya, karena kapan lagi nih kita ngobrol sama Kak Tias? Kapan lagi ada kesempatan kayak gini, ya nggak Kak? Waduh, aku berasa ini ya, sibuk banget gitu. Walaupun memang betul kalau forum seperti ini kan kita jarang ada ya. Tapi di luar ini siapa tahu kalian memang ada pertanyaan, itu silakan aja kalau misalnya memang mau tanya ya, boleh. Boleh Selama banget. aku bisa selama aku bisa jawab dan selama aku bisa bantu, pasti akan aku bantu. Nah, tuh bener banget kata Kak Tias. Baik di dalam forum maupun di luar forum. Tapi asiknya sih ngomonginnya di dalam forum ya Kak ya. Betul. Bisa juga nih teman-teman mampir ke TikToknya Kak Tias. Tadi apa kan namanya Kak? Namanya iya iya yes. Tapi di sana aku lebih sharing tentang kepenulisan fiksi sih, novel gitu. Jadi mungkin kalau kalian tertarik untuk menulis fiksi, itu silakan mampir. Kalau teater belum, tapi siapa tahu nanti ada kesempatan, mungkin aku bisa sharing juga. Asik. Bisa tuh teman-teman yang tertarik dengan ke dunia kepenulisan ya Kak ya. Bisa mampir. Pasti berguna banget ilmu-ilmunya Kak Tias. Oke, masih belum ada pertanyaan nih dari teman-teman. Masih ditunggu ya pertanyaannya. Apa mungkin nggak ada pertanyaan karena udah nggak sabar nih Kak buat latihan. Oh, ada nih pertanyaan satu di kolom chat dari Meksika. Izin bertanya Kak, untuk latihan pernafasan yang baik dan efektif itu gimana ya Kak? Saya mencoba, kayaknya nggak bisa. Kayaknya Oh, dari tutorial-tutorial internet nih, Mevika udah nyoba, tapi katanya kurang bisa nih Kak. Sebenarnya latihan pernafasan yang baik itu gimana sih Kak? Silahkan dijawab. oke. Kalau boleh tahu, biasanya latihannya gimana? Takutnya nanti yang saya jawab malah sudah kamu lakukan lagi. Boleh Oh, dong, kita biar sambil betul, ngobrol betul. nih. Betul. Gimana nih Mei? Latihannya biasanya ngapain? Hmm, biasanya gimana latihannya? Mei kalau Hmm, bisa on mic boleh nih on mic, iya betul. Untuk biar latihan. lebih asik ngobrol-ngobrol. Nah, tadi kata kata Mesika dari YouTube Kak ngeluarin suara gitu. Maaf Kak, sinyalnya kurang bagus kalau di sini. Oh, jadi nggak bisa on mic karena sinyalnya kurang bagus. Jadi Mei ini seringnya latihannya belajarnya via YouTube Kak. Jadi nirukan dari YouTube tapi merasa masih kurang efektif nih Kak. Gimana sih yang benar? Mau tahu. Oke. Untuk latihan pernapasan itu biasanya pakai YouTube ya. Pernapasan ini kan jadi mungkin kaitannya nanti akan ke vokal ya, yang akan kita keluarkan. Kalau di dalam teater sendiri atau di dalam latihan teater sendiri, sebetulnya poin pentingnya itu ada di vokal yang dikeluarkannya, bukan ada di napasnya. Kalau misalnya kita jadi penyanyi, tentu napas kita penting dong. Penampilan kita nggak akan optimal ketika baru kelar ini kita kedengaran gitu kan. Kalau misalnya jadi penyanyi itu mungkin sangat eh, nggak optimal kita tampil seperti itu. Tapi kalau di dalam teater sebetulnya napas sendiri bukan poin yang paling utama sih. Jadi poin yang paling utamanya adalah bagaimana kita mengatur vokal, mengatur suara kita. Dan di dalam teater itu sebetulnya enaknya ketika kita sedang mengkaji naskah, misalnya kita punya satu dialog, dan kemudian kalimat yang harus kita baca itu panjang.
Nah, tentu berarti kita kan harus bisa menahan napas dong. Maksudnya kita harus bisa mengontrol napas. Mungkin maksudnya di situ. Tapi kita harus sadar juga kalau kita memiliki privilege. Apa itu? Kita bisa apa tuh namanya? Memotong atau mematahkan atau menjeda dimanapun yang kita mau. Yang penting apa yang kita sampaikan itu tetap jelas. Misalnya ada dialog apa ya? Nah, misalnya ini pertanyaan ini kita jadikan dialog ya misalnya. Halo Kak, aku Wulan dari angkatan 2020, jadi aku punya pengalaman untuk ikut dalam proyek teater 3 kali waktu SMA, misalnya segitu. Itu kan panjang banget ya misalnya. Kalau untuk jadi satu kalimat misalnya. Tapi kita bisa menjeda itu dimanapun yang kita mau. Pertama misalnya, halo Kak, kita bisa napas dulu. Halo Kak, aku Wulan dari angkatan 2020. Nah, kita tahan lagi. Itu kan nggak akan terlalu kelihatan ya. Atau kita juga bisa, halo Kak, aku Wulan dari angkatan 2020. Nah, kita buang napasnya. Jadi aku punya pengalaman, misalnya gitu. Jadi aku punya pengalaman, atau jadi aku punya pengalaman untuk ikut dalam proyek teater, kayak gitu. Itu, kamu bisa melakukan penjedaan dimanapun yang kamu mau. Jadi meskipun napas kamu kurang panjang, misalnya, untuk bagian-bagian tertentu, maka kamu bisa ngakalin itu dengan melakukan penjedaan sesuai dengan napas kamu. Yang penting, poin dari, apa namanya, poin dari naskahnya, poin dari dialognya itu tetap tersampaikan dengan baik kayak gitu. Jadi penjedaan sangat penting untuk mengatur pernapasan kamu. Jadi itu bisa disesuaikan karena membacakan dialog beda dengan membacakan lirik lagu ya. Jadi semoga menjawab ya, walaupun nggak teori jadi jatuhnya nggak apa-apa ya. Semoga terjawab. Penjedaan itu penting. Oh, Kak. Udah terjawab belum nih, Mei? Jadi, gak apa-apa ya, Kak, kalau misalnya pernafasan kita kurang terlatih. Yang penting, Kami nah, melakukan penjedaan ya, Kak. betul. Gimana nih, Mei? Sudah terjawab belum pertanyaannya? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak terlalu ahli dalam olah nafas. Oke, katanya sudah jelas, Kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Wulan angkatan 2020. Jadi, Wulan ini punya pengalaman untuk ikut dalam proyek teater. Teater 3x 3 kali. Teater 3 kali kali ya, Kak, teaternya. Sewaktu SMA. Dan ketiganya, aku dapat peran menangis. Tapi aku penasaran nih, Kak, apakah pesan yang aku sampaikan lewat bermain peran itu tersampaikan ke audiens? Nah, gimana sih cara untuk menghayati peran agar bisa penonton untuk mengajak penonton untuk merasakan apa yang karakter tersebut rasakan. Jadi biar narik empati penonton itu gimana sih, Kak? Dalam peran. Oke. Oke, berarti kalau kayak gini bentuknya aku jawab berdasarkan pengalaman aja nggak apa-apa ya. Kalian sharing-sharing juga. Kalau Bulan kayak aku nih. Kalau dapet peran nangis-nangis mulu, aku juga kayak gitu. Dan terkadang itu malah bikin aku sedikit kesulitan ketika dapet peran yang lain karena biasanya dikasih peran nangis-nangis. Bahkan ketika disuruh marah pun suaranya tetap turun lagi, jadi kayak orang sedih marahnya kayak gitu. Nah, eh, yang aku lakukan ketika membawakan peran yang menyedihkan adalah sebetulnya ini entah bisa dilatih atau enggak, tapi warna suara itu sebetulnya sangat mempengaruhi peran yang kita bawakan. Mungkin ini lebih ke secara teknis ya, kayak warna suara itu mempengaruhi. Jadi terkadang ada suara-suara yang cocok dipakai marah-marah terus, ada suara-suara yang cocoknya dipakai sedih terus. Kayak misalnya saya ngomong apa ya, eh, kamu tuh nggak tahu apa yang aku rasain gitu misalnya kayak gitu kan jatuhnya kayak misalnya saya pengen marah barusan tapi jatuhnya jadi sedih karena warna suara saya ke arah situ jadi suaranya tuh akan terdengar sedih terus jadi sebetulnya warna suara mempengaruhi tapi selain itu tentu ada yang bisa kita latih latihannya gimana Kak tentu saja latihannya melalui olah rasa ataupun olah sukma ini untuk mengarah kemana untuk mengarah ke pembawaan emosi dengan baik. Misalnya kamu membawakan naskah, kebetulan saya pelajari sutradara yang membawakan Jakarta 2039. Kalau kalian tahu pemerannya ini namanya Clara.
diambil dari cerpennya Senogumi Aji Dharma yang judulnya Clara juga. Dan dia di situ kan adalah seorang perempuan yang dikatakan dia diperkosa, kemudian diperkosa bersama-sama dan segala macam, kemudian orang tuanya dibunuh, keluarganya dibakar dan sebagainya. Tentu apa yang terjadi sama dia menyakitkan dong. Nah, kita pengen penonton tahu nih apa yang dia rasakan, apa yang harus kita lakukan. Kita harus ikut merasakan. Nah, bukannya kita harus diperkosa ya, enggak dong, jelas enggak. Tapi riset tadi itu sangat penting. Maksudnya kita harus mencari tahu kira-kira orang yang diperkosa itu perasaannya gimana ya. Kira-kira mereka berani bilang nggak ya ke orang lain? Karena ternyata justru enggak loh. Jadi ketika membawakan situasi seperti itu, kita nggak akan menjadi tokoh yang bisa mengatakan dengan terang-terangan, oh, gue diperkosa, tolong. Enggak bisa. Tapi kita akan malu untuk bilang. Kita akan ragu-ragu untuk bilang. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami nih, yang dirasakan dia tuh kira-kira seperti apa. Jadi sebetulnya lebih ke kitanya dulu. Kalau misalnya kita ingin menyampaikan perasaan si tokoh kepada orang lain, kita harus tahu dulu perasaan si tokoh seperti apa. Bukan berarti kita harus mengalami langsung ya, tapi kita harus tahu kira-kira yang akan dia rasakan dalam situasi ini seperti apa sih. Kalau kita ada di dalam situasi dia, kita akan memikirkan apa sih, kita akan merasa seperti apa sih, kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk membuat orang lain eh, merasakan sedih yang sama dengan tokoh itu, kita pun harus begitu. Dan untuk penilaian apakah penonton udah merasakan atau enggak, itu balik lagi ke kamu. Ketika kamu merasa kamu sudah sukses, ya berarti pasti penonton pun akan seperti itu. Karena esensi dari bermain teater itu lebih ke bagaimana kamu menyampaikan dibandingkan bagaimana penonton menerima. Karena kalau menurut aku, seperti membaca buku ya, menonton teater itu sama seperti membaca buku. Setiap orang bisa melakukan penerimaan masing-masing. Bisa aja saya menerima naskah A dengan kamu menerima naskah A itu berbeda. Saya merasa naskahnya bagus dalam artian dia menggebu-gebu dan penuh semangat. Tapi ternyata menurut kamu naskahnya kayaknya ini sebetulnya agak skeptis terhadap beberapa hal deh, kayak gitu misalnya. Itu kan tergantung pemahaman masing-masing penonton jadinya. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kamu menyampaikannya, kayak gitu. Kalau untuk mengajak penonton merasa sedih juga, kamu harus merasa sedih lebih dulu. Kalau kamu hanya sekadar membawakan naskah, ataupun hanya sekadar ini sedih loh, penonton nggak akan sedih. Tapi kamu harus tahu dulu rasanya menjadi dia itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri dulu aja, dan jangan terlalu memikirkan dulu bagaimana reaksi penonton. Karena yang penting selama kamu sudah memberikan yang terbaik kan, pasti penonton juga akan melihat dong, kayak gitu. Jadi semangat. Semoga kalau dapat naskah sedih lagi, kamu bisa memaksimalkan penampilan. Kayak gitu. Oke, Semoga. terima kasih Satya jawabannya. Jadi sebelum membangun empati penonton, kita membangun empati diri sendiri dulu ya Kak ya, dalam peran tersebut. Gimana nih, Mulan? Udah terjawab apa belum? Ya, sudah terjawab. Terima kasih ya Kak Tias atas Ya, jawaban dan sharing pengalamannya. iya. Dijawab katanya. Terima kasih Kak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Diva Safira. Assalamualaikum Kak, saya Diva Safira dari Angkatan 2021. Izin bertanya, kalau kita mau mengambil suatu peran, menurut Kakak lebih baik kita mengambil karakter yang sesuai sama diri kita atau karakter yang tidak sesuai sama diri kita ya Kak? Lalu kalau yang tidak sesuai sama diri kita, bagaimana cara kita bisa percaya diri dengan karakter itu. Oke, jadi mending jadi diri sendiri, kalau kita dikasih option pilihan, jadi diri sendiri, atau justru karakter yang berlawanan dengan diri ini nih, Kak? Oke. Jawabannya adalah tergantung tujuan kamu. Kalau misalnya tujuan kamu, atau kalau misalnya kamu baru memulai, nah, kamu misalnya baru memulai, ini adalah naskah pertama kamu, lebih baik pilih yang sesuai dulu dengan kamu. Karena itu akan memudahkan beban kamu ke depannya.
kayak ngambil jurusan kuliah, kayak kita lebih baik mengambil yang sesuai dulu dong sama kita, karena itu akan memudahkan kita ke depannya. Yang kita tahu, yang kita suka, yang memang kita mau gitu. Karena itu yang pertama kali, kayak gitu kan, untuk memudahkan jalan kita ke depannya. Tapi kalau misalnya tujuan kamu adalah untuk mengeksplor lebih jauh, untuk menantang diri sendiri, untuk misalnya ini bukan pertama kali kamu main teater nih, dan di 3 peran sebelumnya misalnya kayak tadi udah nangis-nangis mulu, jadi kayaknya aku mau nyoba sesuatu yang baru deh. Kayaknya aku pengen challenge diri aku sendiri deh. Kayaknya sekarang aku mau jadi orang jahat gitu. Itu silakan. Jadi tergantung tujuan kamu dan tergantung ini kesempatan keberapa kamu. Kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya ini adalah eh, pertama kali kamu bermain teater, akan jauh lebih baik ketika kamu memilih peran yang memang sesuai dengan diri kamu, yang memang kamu suka, yang memang menurut kamu cocok untuk kamu bawakan. Tapi kalau memang tujuan kamu adalah untuk menantang diri sendiri, maka silakan pilih yang berbanding terbalik dengan diri kamu. Tapi tentu saja, kamu harus tahu konsekuensinya dalam artian mungkin kamu effort atau upaya atau usaha yang kamu keluarkan akan lebih besar ketika kamu memilih yang enggak kamu banget gitu misalnya. Jadi balik ya, tergantung tujuan dan tergantung kapan sih kamu bawain naskah ini, tergantung ini naskah keberapa yang kamu bawain gitu. Oh, kalau misalnya nggak sesuai, gimana cara kita bisa percaya diri dengan karakter itu gitu ya, itu juga ditanyakan. Hmm, kalau misalnya kita sudah menjadi tadi itu ya, balik lagi kalau misalnya kita sudah menjadi, kita pasti bisa percaya diri kok dengan karakter apapun yang kita bawakan. Karena kita yang paling tahu karakter yang kita bawakan. Orang lain nggak tahu. Dan kita menciptakan sendiri dong karakter itu, atau tentu dengan obrolan sama sutradara. Nggak ada selain kamu, aktor dan sutradara yang tahu peran yang kamu bawakan. Dialog yang kamu bawakan. Itu nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak percaya diri sebenarnya. Toh kamu menjadi diri kamu, toh itulah diri kamu gitu loh. Karakter yang kamu mainkan di atas panggung adalah diri kamu sendiri. Jadi kenapa harus tidak percaya diri dengan diri kita sendiri? Gitu. Jadi gitu sih. Jadi balik lagi aja, riset dengan baik, observasi dengan baik, pahami karakternya dengan baik, kemudian menjadi dia. Maka kamu akan percaya diri. Gitu. Dan tentu saja latihan dah. Semoga terjawab. Gimana Diva Safira? Apakah terjawab pertanyaannya? Siap, katanya. Siap, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Udah terjawab nih, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, teman-teman? Sebelum kita memasuki sesi latihan. Masih ada unek-unek dalam hati mungkin yang belum bisa tersampaikan. Masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Mungkin bisa nih teman-teman utarakan sekarang. Mumpung kita ngobrol sama Kak Tias loh. Kemana lagi di forum sastra yang luar biasa ini? Oh, ini ada Kak Anggunuke Arsita, raise hand. Boleh langsung on mic aja, Kak. Silakan. Iya, malam Kak Tias. Mau nanya pendapat Kak Tias aja sih. Jadi dari 3 latihan dasar itu tadi yang vokal, terus tubuh sama rasa itu, menurut Kak Tias mana sih yang paling penting harus dikuasain terlebih dahulu gitu? Karena kan kalau menurut aku tuh rasa dulu sih, karena kalau dari rasa kan kalau misalnya rasanya udah dapet gitu, kita udah dapet maksud dari peran yang kita ambil, jadi nanti gimana kita beraksi dengan tubuh dan suara kita itu bisa saling sinkron gitu. Kalau menurut Kak Tias tuh gimana yang paling penting tuh? Mana dulu yang harus dikuasain gitu? Oke. Oh, di antara olah tubuh, olah rasa, dan olah sukma atau olah rasa mana yang paling penting? Tentu saja tiga-tiganya penting kalau kita bawain teater ya. Tapi betul, saya setuju sama kamu. Memang mungkin yang harus kita lakukan lebih dulu itu kita harus memiliki rasa yang sama dulu nih dengan tokohnya. Lalu selanjutnya suara yang kita keluarkan ataupun gerakan tubuh yang kita pikirkan akan kita lakukan itu akan menyusul, itu akan mengikuti rasa. Tapi perlu kita ketahui kalau misalnya membawakan naskah teater itu berbeda dengan membacakan puisi ya. Kalau karena misalnya puisi paling panjang itu adalah 1 halaman misalnya.
dan puisi itu dibacakan sendiri. Ketika kita membaca puisi, itu betul banget. Itu memang hal itu yang harus kita lakukan. Dimulai dari perasaan kita pahami, kita hayati puisinya, maka gerakan tubuh kita, maka intonasi suara kita itu akan berjalan seiring dengan pemahaman kita terhadap puisi tersebut. Tapi di dalam teater, itu kita punya teman bermain yang lain. Itu kita punya 1 jam untuk bermain teater meskipun kita nggak keluar terus misalnya dalam adegan-adegan tertentu. Itulah kenapa semuanya harus sinkron. Jadi terkadang kita udah punya feeling terhadap satu tokoh, kita udah tahu nih perasaan dia sedih, tapi kalau misalnya kita nggak tahu cara menangisnya seperti apa, itu kita nggak akan bisa menyampaikan dengan baik. Atau kalau misalnya kita udah paham banget nih tokoh ini itu sombong, tapi kita nggak tahu gerakan tubuh orang sombong itu seperti apa, maka itu nggak akan sinkron juga gitu. Jadi untuk di dalam teater, di dalam menjadi seorang aktor bermain peran, itu ketiganya mau tidak mau harus kita posisikan di bagian yang sama. Jadi ketika kita mencari perasaan seseorang, kita harus tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia merasakan ini, dan bagaimana yang akan dia ucapkan ketika dia merasakan ini. Kayak gitu. Jadi, nggak bisa kita hanya membaca aja, tapi harus sambil diikuti dengan pembayangan. Jadi harus berjalan beriringan nih, antara olah tubuh, olah sukma, dan olah vokal. Jadi ketika kalian latihan teater nanti, misalnya ketika kalian udah bisa bertemu, itu harus seimbang ya. Jadi saya sambil tambahin. Kalau kalian jangan, hari ini olah tubuh, besok olah tubuh, olah sukmanya nggak pernah. Besoknya olah vokal. Semoga nggak seperti itu. Karena tiga-tiganya itu harus selalu beriringan dan harus selalu seimbang. Semoga terjawab. Tapi betul, memang mungkin penghayatan ataupun pemahaman terhadap naskahnya itu bisa kita lakukan di awal, tapi diikuti dengan pembayangan gerak dan juga keinginan untuk apa namanya vokal, intonasi dan artikulasi itu. Semoga terjawab ya ampun. Iya, makasih Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih Kak Luke atas pertanyaannya. Makasih juga Kak Tias atas jawabannya. Biar nggak makin nunggu-nunggu lagi, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar buat nyoba latihan teater nih Kak. Kita langsung masuk ke sesi latihan aja nih yang tadi udah mau kita buka dikit, udah kita spoiler dikit nih latihan olah suara terlebih dahulu. Silakan Kak Tias. Oke. Nah ini, jadi hari ini kita akan latihan olah suara yang agak sedikit berbeda mungkin, tapi mungkin ini juga bisa kalian lakukan karena ini jelas akan membantu artikulasi kalian ketika sedang bermain peran. Ya, artikulasi seorang aktor itu harus jelas dong. Jadi di sini ada 6 kalimat. Tadi sudah saya bacakan kalimatnya, jadi nggak perlu dibacakan lagi ya sama saya. Bisa kalian lihat ada 6 dan saya akan challenge, saya akan tantang kalian untuk membacakan 3 kalimat di antara ini. Kalian boleh terserah mau pilih yang mana di dalam 5 detik. Ini iseng-iseng aja sih. Kalau bisanya 2, ya nggak apa-apa, kita lihat nanti. Tapi kita selalu bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan dong. Jadi silakan pilih 3 kalimat yang menurut kalian paling mudah. Kemudian saya akan timer 5 detik. Kalau misalnya kalian berhasil, kalian lolos. Sekarang silakan kalian coba baca dulu selama 1 menit. Baca latihan pelan-pelan dan silakan pilih 3 yang menurut kalian paling mudah. Oke, saya tunggu 1 menit mundur ya.
Sudah belum ya? Oke, mungkin ada teman-teman yang mau mengajukan diri dulu nih sebelum ditantang sama Katia. Betul, ya betul. Siapa Mengajukan yang berani? yang mau olah suara. Oh, ada yang berani. Ada nih, Asik. Muhammad Izzat. Asik, udah berani. Silakan langsung on mic aja ya Kak ya. Pilih kalimatnya. Ini langsung aja, Kak. Tuh, saya hitung sampai 3 deh. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Ular-ular melingkar-lingkar di atas pagar, keledai makan kedelai di kedai, dudung ambilkan dandang di dinding dong, kuku kaki kakekku, kaku karena tertusuk paku, orang Batak-botak pakai batik batuk-batuk. Oke. Sebuah artikulasinya jelas ya, tapi dibaca semua, tidak hanya 3 kalimat walaupun lebih dari 5 detik. Nggak apa-apa. Bagus. Terima kasih Izzat, kamu angkatan berapa? 2021. Oh, 2021. Terima kasih. Semoga nanti bisa, kalau misalnya dapat peran, artikulasinya jelas, dan bisa vokal dengan baik, membantu teman-temannya, mungkin teman-temannya juga. Oke, thank you. Yang lain, ada yang mau gak? Saya hitung 5 detik, boleh 2 aja deh, 2 atau 3. Ada lagi nih Kak. Dari angkatan 2020, Ratna Amalia, silakan Amel. Sebelumnya maaf, tapi aku on cam atau off cam ya, soalnya tadi macet-macet off cam. On cam. Gak apa-apa. Ini 3 aja kan ya, Kak? Ya, yang cepet ya. Oke, aku mulai ya. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Keledai makan kedelai di kedai. Dudung ambilkan dandang di dinding dong. Sudah. Oke. Terima kasih Amel ya tadi ya. Oke, terima kasih Amel. Nah, mungkin memang kan ada sedikit kesulitan nih ketika kita mau melafalkan kalimat yang agak sulit ini. Tapi kalau sulit aja kalian bisa, apalagi mudah dong ya. Karena terkadang di dalam membawakan naskah teater itu kita harus bisa mengontrol kapan nih kalimat kita bawakan cepat, kapan enggak. Karena nggak bisa kita semuanya pelan. Nggak bisa semuanya pelan. Kalau misalnya terlalu pelan, kadang orang ngantuk. Kalau orang ngantuk gimana pas nonton, ya kan? Jadi kita harus bisa mengontrol kecepatan. Ada lagi? Ada lagi satu relawan, asik relawan. Satu orang yang tertantang untuk olah suara. Tadi udah keren banget sih Kak, udah jelas ya. Cuman ya, betul. Mungkin ada yang kurang cepat nih, kata kakak kan 3 kalimat 5 detik. Tapi mungkin betul. Ini sulit ya, nggak apa-apa. Teman-teman ayo, boleh langsung raise hand bagi yang mau coba. Oh, ada nih Kak. Dari Virjadilah, angkatan 2021. Silakan. Sebelumnya aku izin untuk off cam ya, Kak. Ini 3 kalimat aja. Ya, tapi secepat yang kamu mampu ya. Oke, aku mulai ya, Kak. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Keledai makan kedelai di kedai. Dudung ambilkan dandang di dinding dong. Oke, terima kasih. Udah terdengar ada ininya ya, intonasinya ya, naik turunnya sudah terdengar. Dan suara kamu kayaknya pengen jadi pembawa berita ya? Enggak, Kak. Suaranya terdengar itu suara-suara yang menjadi pembawa berita. Gak apa-apa, bagus. Sudah bisa membawakan, sudah berani dan tidak malu, itu sudah sangat bagus untuk memahami dasar teater. Kayaknya udah cukup 3 orang untuk olah suara ya. Iya Kak, boleh. Kita lanjutkan aja nih selanjutnya. Nah, nanti kedepannya bisa kalian gunakan untuk latihan juga silakan. Nah, untuk olah rasa, karena saya rasa kalau olah tubuh kayaknya agak kurang kondusif ya, jadi kita akan cukup 2 aja. Mungkin saya sarankan untuk olah tubuh termudah, ya kalian latihan-latihan aja, supaya badan kalian nggak kaku kayak gitu. Nah, ini untuk olah rasa, saya cuma ngasih 1 kalimat, bukan urusanmu, sana pergi. Tapi nggak saya kasih konteks. Jadi hanya ada kalimat ini. Kenapa nggak saya kasih konteks?
yang mana artinya kalian bisa memaknai kalimat ini terserah kalian, bagaimanapun situasinya. Tapi untuk kalian ketahui aja, ini saya ambil dari dialog naskah berjudul Malam Jahanam, pasti pernah dengar, anak sastra kayaknya disebut-sebut terus ya, naskah-naskah lama. Malam Jahanam karya Motingo Boucher, kalau nggak salah. Nah, itu ada kalimat ini di situ. Konteksnya ya ada, tapi nggak akan saya kasih tahu. Jadi kalian bisa membuat konteks terserah kalian gimana pun. Dalam artian, ini kalimat bisa kalian ucapkan dengan sedih, dengan marah, dengan senang, dengan kecewa, dengan gundah gulana, dengan kesal, dengan apapun itu. Bisa kalian ucapkan dengan nada apapun, karena situasinya ya terserah kalian. Mau seperti apa. Oke? Sekali lagi saya kasih waktu 1 menit lagi, supaya kalian bisa mencoba membuat konteks sendiri untuk satu kalimat ini. Tugas kalian mudah, menyampaikan bagaimana perasaan kalian ketika membawakan naskah ini kepada kami, kepada kita-kita semua yang ada di sini juga. Jadi kalau menurut kalian ini harusnya dibawakan dengan marah, kira-kira gimana sih marahnya? Atau kalau misalnya ini sedih, kira-kira gimana sih sedihnya? Gitu, sambil gimana sih? Gitu, oke? Silakan. Kalau bisa sih setiap orang nanti yang mau coba beda ya emosinya. Jadi cepet-cepetan nih. Kalau misalnya kalian mau marah, langsung buru-buru duluan. Kalau kalian mau sedih, buru-buru duluan. Gitu. Silakan. 1 menit ya. Boleh nggak nih Kak kalau dicampur adukan misalnya marah sambil sedih gitu? Oh boleh, boleh. Boleh teman-teman, silahkan mengemosikan kalimat ini dengan sesuka hati ya, kayak sebaik-baik yang kalian bisa. Silahkan 1 menit dari sekarang. Oke Kak, sepertinya sudah 1 menit Kak. Boleh nih. Teman-teman, sebelum ditantang, menantang diri sendiri dulu. Ada yang mengajukan diri? Ada yang mau sebelum emosi yang kalian pilih diambil orang nih? Betul banget. Tadi saya lihat beberapa udah ada yang kumat kamit sendiri nih Kak. Udah nggak sabar nih buat nyoba nih. Kumat kamit nih. Kalimat. Boleh nih langsung raise hand aja nih yang mau nyoba sebelum emosinya terambil. Tuh. Ini teman-teman, sebelum ditunjuk, terus kita main tunjuk-tunjuk kan. Yang tadi boleh nggak nih Kak, yang tadi udah nyoba olah suara? Boleh nyoba lagi nih nggak nih Kak? Silakan. Boleh tuh katanya teman-teman. Ayo langsung aja nih. Tadi aku udah lihat nih beberapa yang komat kamit membaca. Bukan lulusan sangat kalimat yang sederhana ini. 4 kata tapi bisa menunjukkan berbagai emosi. Ayo teman-teman, langsung raise-kan aja. Yo. Siapa nih? Ini saya pilih aja nih. Tadi yang udah nyoba Muhammad Izzat, tadi udah nyoba olah vokal, mungkin mau nyoba olah rasa juga. Tadi saya udah lihat. Kenapa Kak? Mau nyoba nggak nih? Aku lihat udah komat kamit nih sebelum mulai.
Yang lain dulu aja Oke, boleh. deh. Ini yang tadi belum nyoba, belum kesempatan nyoba olah vokal, olah suara, buat olah rasa. Ya, ayo dong. Satu kalimat aja loh, satu kalimat. Nanti kalau dapat satu naskah, wah banyak sekali yang harus kalian ekspresikan. Wah, ada nih. Ada Mika. Silakan Mika, langsung on mic aja. Suara saya kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Bukan urusanmu. Sana pergi. Oke. Nih, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira emosi yang disampaikan Mei apa? Kayaknya marah karena terganggu ya, kayak. Oh, marah karena terganggu. Marah jawab kayaknya. marah kayaknya. Oke. Mei, betul nggak Mei yang kamu sampaikan tadi emosi marah? Iya, Kak, benar. Oke, nah berarti Mei sudah dengan cukup baik menyampaikan emosi yang dirasakan melalui kalimat itu. Nah, marah udah nih. Ada yang mau tantang dirinya dengan menyampaikan emosi lain pakai kalimat ini? Yo, nanti nyesel loh kalau enggak loh. Tadi harusnya aku coba nih. Silakan. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Tadi kan dibilang, dibuang dulu semuanya, dikumpaskan. Tuh. Poin pertama ya. Iya, poin pertama adalah yang utama ya, kayak kalau nggak ada yang maju, saya mau maju nih Kak. Ya siap ya. Teman-teman ada nggak nih yang mau maju? Oke, sebelum waktu ini kita keterbatasan waktu nih, jadi kita cepet-cepetan nih. Ini mungkin katanya tadi mau yang lain dulu. Tadi udah tuh Mei. Ijat katanya mau. Kalau udah yang lain coba. Silakan. Coba aja dulu kali ya. Cuma ketawa-tawa. Bukan urusanmu, sana pergi. Oke. Nah, kira-kira emosi yang disampaikan Ejat apa nih? Bisa tebak nggak teman-teman? Ya teman-teman, ada yang bisa tebak nggak nih? Kalau saya tadi tiga itu ya, antara tiga itu. Mungkin dia menyampaikan emosi yang lain, bukan marah, bukan senang, bukan sedih gitu kan. Kira-kira apa? Silakan. Ada yang jawab katanya malu nggak sih? Ngambek. Capek katanya. Nih, dari satu kalimat aja kita bisa banyak menginterpretasi ya, apakah dia sebenarnya lagi capek, ataukah dia lagi ngambek, ataukah dia lagi malu gitu kan. Jadi betapa rasa yang kita keluarkan itu bisa membuat orang lain berpikir banyak hal gitu. Nah, itulah kenapa terkadang kita harus benar-benar merasakan, kita harus benar-benar bisa nih kalimat ini kira-kira enaknya dibawain kayak gimana ya supaya orang nggak salah paham kayak gitu. Kita kan harus menyampaikan naskah dengan baik dong kepada penonton. Nah, kayak gitu ya. Terima kasih Iza. Apakah perlu satu orang lagi atau gimana, Mawarda? Mungkin kita tanya dulu, benar gak sih Izzat tadi yang sampaikan? Pak, iya, Izzat gimana tadi pengennya? Sebenarnya tadi tuh sinis, nggak kelihatan sinis ya. Sebenarnya sepertinya sih kurang antagonis. Iya, kayaknya wajah kamu terlalu ramah kali ya, jadi nggak kelihatan sinis. Saya juga tadi ngelihatnya, oh ini kayaknya nggak peduli gitu deh, kayak ya bodoh amat gitu deh, ya, sambil kayak gitu. Berarti kurang sinis nih wajahnya. Dari suara mungkin udah terdengar, tapi mungkin dari ekspresi wajah masih perlu dilatih lagi ya. Thank you, terima kasih. Terima kasih Izzat. Oke, ini Kak, 3 menit lagi nih Kak. Sudah mau berakhir sesi latihannya. Mungkin kebetulan saya juga sudah selesai. Mungkin ada satu lagi kali ya Kak, satu lagi yang mau nyoba kalian mengisi
2 menit terakhir kita, yang kalimat Iya. sebelumnya. Ya, tadi sinis dan marah udah nih, masih ada emosi lain nih, kayaknya cocok nih buat kalimat ini ya, silakan. Atau saya nih Boleh, mau iniin teman-teman bisa nebak nggak nih saya ngajuin emosi apa? Ya. Bukan urusanmu, sana pergi. Ayo, Widih. apa ayo? Kira-kira emosinya Mawarda barusan seperti apa nih? Boleh tebak dong di kolom obrolan. Iya, di kolom obrolan boleh. Apa ayo? Tadi aku nunjukin ekspresi. Tadi sampai ekspresinya ini loh terlihat. Sampai di wajahnya terlihat gimana tuh tadi kira-kira? Ayo, ada yang mau tebak? Gak usah Mungkin takut dari salah ya teman-teman ya. betul, nggak usah takut salah. Kata Katia sih, nggak usah takut salah. Ayo coba tebak aja. Kita nggak akan tahu yang benar seperti apa kalau kita nggak salah dulu. Oh, ini ada yang jawab nih. Kayak perasaan capek dan capeknya udah nggak bisa diekspresikan, jadinya kayak pasrah, lelah sepertinya. Udah ada 2 yang jawab, kira-kira Mawar betul nggak? Jawabannya adalah salah. Jadi saya yang kurang bisa mengekspresikan ya kayak. Sebenarnya tadi saya mau coba jadi orang sombong gitu Kak. Punya urusan sendiri, jadi punya urusan sendiri, ini bukan urusan kamu. Iya, kamu udah level gitu ya. Oke, terima kasih untuk 3 orang yang sudah mencoba ya. Jadi kita karena waktunya sudah mau selesai nih ya. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mawarda, saya tutup dulu materi saya hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kedepannya kalau memang ada pertanyaan, silakan tanyakan secara personal pun nggak masalah. Semoga saya bisa menjawab dan bisa membantu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Puara sekaligus moderator. Baik, terima kasih Katia. Sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, saya mau bacain. Kenapa saya bilang bacain? Soalnya saya nyontek catatan ya. Saya mau membacakan kesimpulan dari materi dan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi, dasar teater, malam ini kita mengenal dasar-dasar teater. Yang paling pertama dan yang paling utama adalah jangan malu. Ini bisa menjadi hambatan yang besar dalam teater. Kemudian yang kedua, mampu mengolah diri dengan baik. Mampu mengolah diri ini dari segi suara, dari olah tubuh, dan juga olah rasa. Ini merupakan dasar teater dan semuanya harus seimbang. Tapi ada baiknya kalau olah rasa dulu nih yang dilatih karena rasa akan sangat berhubungan dengan suara dan tubuh. Kemudian ada tips and trick dari Katias. Ada 3 hal penting jika mau jadi aktor. Yang pertama ada riset naskah, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga belajar menjadi. Riset naskah adalah bagaimana kita mencari tahu latar belakang yang ada di dalam cerita tersebut, di dalam naskah tersebut. Selanjutnya ada observasi, yaitu riset peran, yaitu melihat atau merasakan atau meriset bagaimana karakter tokoh di dalam realita kehidupan kita. Kemudian ada belajar menjadi, yang maksudnya adalah belajar menjadi orang lain, yaitu si tokoh yang kita perankan dalam teater. Kemudian ada pula tips teknis, di mana kita harus membaca naskah berulang kali, kemudian membuat KTP aktor, di mana kita menggambarkan atau menuliskan biodata karakter yang kita perankan, kemudian jangan lupa latihan, dan latihan. Oke, sampai sini kita sudah latihan, sudah diskusi, sudah mendapatkan materi dan ilmu yang berguna bagi Katia. Sebelum menutup, kita mau sesi dokumentasi dulu nih Kak, mau penyerahan sertifikat kepada Katia yang sudah memberikan materi ini secara simbolis. Siap ya Katia, kita dokumentasikan
Silakan tim operator untuk dimulaikan. Baik, sertifikat ini diberikan kepada Katias Puspitasari SS sebagai pemateri dalam Forum Sastra Minggu dengan tema Dasar-Dasar Teater untuk Pengembangan Seni Peran. Mohon diterima ya, Kak. Terima kasih. Baik, apakah sudah didokumentasikan? Mungkin tim operator bisa memberikan aba-aba biar Katias bisa berpose cantik. Terus aku bisa senyum. Boleh yuk, Kak. Oke. 1, 2, 3. Dah. Baik, kita lanjutkan ke sesi dokumentasi nih, teman-teman, buat kenangan acara spesial kita malam ini. Boleh nih, teman-teman, on cam untuk sesi dokumentasi. Slide pertama dulu ya, boleh yang belum on cam. Yang jaringannya memadai ya, Kak, ya. On cam, pasang pose dan senyuman tercantik, terindah, tertampannya. Boleh langsung on cam aja, teman-teman. Yang paling kece nggak dapat apa-apa sih, tapi. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Slide berikutnya. Satu, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih Kak Nuka sudah memandu sesi. Terima kasih. Baik, karena keterbatasan waktu, sayang banget diskusi dan latihan serta forum kita malam ini harus diakhiri karena sudah di akhir acara. Sayang banget ya, sedih. Padahal masih pengen latihan, pengen masih ada rasa-rasa penasaran nih. Kalau masih ada pertanyaan, boleh di kontak nih Katias. Di TikToknya juga boleh mampir, boleh DM. Nanti boleh di-follow juga, jangan lupa. Meski sedih ya teman-teman harus berakhir forum Sastra Minggu kita yang spesial malam ini, tapi jangan sedih-sedih banget karena kita akan bertemu lagi di forum Sastra Jumat berikutnya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber serta para anggota, juga Angkatan Sastra Indonesia tahun 2020 yang telah menyimak dan berdiskusi dari awal hingga akhir pada forum malam ini. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat diaplikasikan dalam berteater serta berkarya kita ya. Saya Mawarda, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum Sastra Jumat berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih.